Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Valencia Wijaya, dan saya akan menjadi moderator kita pada acara siang hari ini. Sebelum itu, saya ingin menyambut kepada yang terhormat Ibu Dr. Natalia Puspita SHM Hum selaku fasilitator acara kita pada siang hari ini dan sekaligus dosen Fakultas Hukum Unika Atmajaya, dan yang terhormat 5 orang narasumber kami yang berasal dari Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Bapak Yosia Marsada Samosir SHMH, Bapak Paulo Juan Carlos SHMA, Ibu Haura Bazila SHM Hum, dan Bapak Daniel Roha SHMH, serta hadirin sekalian yang kami kasihi. Selamat datang di International Human Rights Webinar dengan tema Educating the Young Generation to a Better Future of Mankind. Seminar ini merupakan kolaborasi dari Fakultas Hukum Unika Atmajaya dengan Badan PBB yang berfokus pada hak asasi manusia, yaitu OHCHR itu sendiri. Nah, pada hari ini kita akan mendiskusikan dengan pakar-pakar ternama dari OHCHR mengenai aspek hak asasi manusia internasional demi mengedukasi generasi muda untuk menciptakan dunia yang lebih baik lagi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul pada webinar di siang hari ini. Sebelum memulai, saya akan membacakan beberapa ketentuan yang wajib dipatuhi selama berlangsungnya acara. Yang pertama, peserta diwajibkan untuk menghidupkan kamera dan mematikan suara pada mikrofon selama berlangsungnya acara. Yang kedua, peserta dilarang melakukan dokumentasi dalam bentuk apapun terkait acara ini dalam bentuk foto, recording, maupun screenshot. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita akan memulai webinar ini dengan pemaparan materi oleh pembicara-pembicara kita yang luar biasa. Sebagai disclaimer, pemaparan materi akan dibagi menjadi 2 sesi yang akan berdurasi selama kurang lebih 30 menit. Setelah pemaparan materi oleh pembicara selesai, akan dibuka sesi tanya-jawab pada akhir sesi. Baik, untuk sesi pertama akan dibawakan oleh 3 orang pembicara dari Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, yaitu Bapak Yosia Marsada Samosir SHMH, Bapak Paulo Juan Carlos SHMH, dan Ibu Haura Bazila SHM Hum yang merupakan yang akan membahas lebih mendalam mengenai apa itu hak asasi manusia, sejarahnya, sumber hukum dan pelanggaran hak asasi manusia internasional serta berbagai implikasinya. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan kepada Ibu Haura. Dipersilahkan, Bu. Ya, terima kasih. Selamat siang kepada moderator atas waktunya. Pertama, saya menjelaskan lebih dahulu apa itu internasional dirancang untuk mempromosikan hak asasi manusia di tingkat sosial, regional, dan domestik. Sebagai bentuk hukum internasional, hukum hak asasi manusia internasional pada dasarnya terdiri dari perjanjian-perjanjian antara negara berdaulat dimaksudkan untuk memiliki efek hukum yang mengikat antara pihak yang telah menyetujui mereka. Dan hukum kebiasaan internasional, instrumen hak asasi manusia internasional lainnya, meskipun tidak mengikat secara hukum, berkontribusi pada implementasi pemahaman dan pengembangan hukum hak asasi manusia, dan telah diakui sebagai sumber politik kewajiban. HAM internasional adalah hukum yang mengatur perlindungan individu dan kelompok dari pelanggaran oleh pemerintah atas hak-hak yang dijamin secara internasional dan dengan perjuangan hak-hak ini. Dan hak internasional itu
terdiri dari badan aturan, prosedur, dan lembaga internasional yang dikembangkan untuk menerapkan konsep ini dan untuk mendorong kehormatan terhadap hak asasi manusia di semua negeri di seluruh dunia. Jadi intinya itu adalah hukum HAM internasional ini hukum mengenai perlindungan terhadap hak-hak individu atau kelompok yang dilindungi secara internasional dari pelanggaran yang terutama dilakukan kali digunakan secara bergantian dalam berbagai kepustakaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah HAM internasional. Sejarah HAM internasional ini ada pada masa sebelum Perang Dunia Kedua. Hukum HAM internasional bermula dari sejarah perkembangan doktrin-doktrin dan institusi-institusi internasional. Yang penting diantaranya adalah doktrin dan lembaga, intervensi humaniter, tanggung jawab negara terhadap kerugian yang diderita orang asing, perlindungan golongan minoritas, sistem mandat dan minoritas dari LBB, serta hukum humaniter internasional. Sejarah hukum internasional ini berawal dari dunia barat atau Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada masa itu, hak masih terbatas pada bidang sipil dan bidang politik. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Penjelasan dari Magna Carta adalah piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan, dan isinya itu pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Dalam Magna Carta, ada munculnya tulisan karya filsuf dan pemikir seperti John Locke yang berkontribusi pada pemikiran HAM. Yang kedua itu selanjutnya adalah filsuf dan pemikir masa Renaissance. Thomas Hobbes menerbitkan karyanya yang berjudul Leviathan pada tahun 1651. Dalam buku tersebut, Hobbes mengatakan bahwa kekuasaan absolut wajib ada, dan ia menolak gagasan mengenai pembatasan terhadap kekuasaan. Oleh sebab itu, ia menyatakan bahwa semua bawahan tunduk kepada penguasanya dan ia tidak banyak bersentuhan dengan hak kodrati. Yang ketiga itu ada Revolusi Amerika. Ini adalah perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat saat melawan penjajahan Inggris. Declaration of Independence, deklarasi penjajahan Inggris, Declaration of Independence, deklarasi kemerdekaan, dan Amerika di negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1770. Merupakan revolusi. Akan pada tahun 1770 dianggap tersebut tidaknya mengakui bahwa semua wanita itu setara, bebas, dan memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya, tetapi juga mencantumkan daftar hak-hak yang dimiliki seperti hak untuk memperoleh proses hukum yang semestinya dan kebebasan berekspresi. Selanjutnya itu ada Revolusi Prancis pada tahun 1789. Ini tuh adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal: hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan. Konsep ini pertama kali dikenalkan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt. Kebebasannya itu terdiri dari 4, yaitu kebebasan untuk beragama, berbicara dan berpendapat, kebebasan dari kemelaratan, dan ketakutan.
Yang kelima, selanjutnya itu ada Pasca Perang Dunia II. Pada tahun 1946, Komisi HAM PBB dibentuk dengan tugas untuk merumuskan piagam hak-hak internasional yang berlaku di seluruh dunia tanpa mengecualikan siapapun. Kemudian komisi ini memutuskan agar piagam ini terdiri dari 3 bagian. Sebuah deklarasi, sebuah konvensi yang berisi kewajiban hukum, serta bagian tentang sistem pengawasan dan pengendalian. Kemudian adanya deklarasi universal tentang hak asasi manusia yang dibuat berdasarkan rancangan dari ahli hukum dan John Peters Company berdasarkan rancangan dari Britania Raya. Pada tanggal 10 Juni 1448, DUHAM diproklamasikan oleh 48 negara anggota PBB di Majelis Umum. Kalimat pertama dari pembukaan pernyataan umum tentang hak asasi manusia. Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat hak yang sama. Pasal 1 dari pernyataan umum tentang hak asasi manusia, DUHAM diterima di Majelis Umum PBB tanpa ada negara yang menentang. Walaupun 6 negara komunis tahun 1448 sampai 1949 momen penting bagi upaya untuk memajukan HAM karena konvensi tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida sudah dapat ditandatangani oleh negara-negara dunia pada tanggal 11 Desember 1948 dan konvensi-konvensi Jenewa yang berkaitan dengan hukum perang pada tahun berikutnya. Komisi HAM PBB selesai merumuskan isi dari dokumen-dokumen yang kelak akan dikenal dengan nama Kovenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik dan Kovenant Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya pada tahun 1954. Anggota pada tahun 1996 dan mulai berlaku pada tahun 1976 setelah ratifikasi oleh 35 negara. Sejarah perumusan kedua perjanjian menunjukkan banyaknya penyesuaian dan kompromi yang perlu dilakukan agar dapat diterima oleh anggota-anggota negara PBB. Selanjutnya, pandangan masyarakat internasional terhadap hak asasi juga mengalami perubahan besar dan HAM telah menjadi kode etik dan ditegakkan global. Yang Moderator, tolong di next slide. Baik, terima kasih atas penyampaiannya, Ibu Haura. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Yosi. Ya, baik. Terima kasih juga atas kesempatan bicara ini. Saya akan menjelaskan bagaimana urgensi untuk melindungi hak asasi manusia. Yang mana hak yang kita ambil begitu saja tidak selalu dilindungi oleh beberapa komunitas yang terpinggirkan. Baiklah, mari kita lihat beberapa statistika yang menunjukkan adanya pelanggaran-pelanggaran HAM. Tolong di next. Baik, dapat kita lihat sekitar 40 juta anak di bawah 15 tahun menderita pelecehan dan pengabaian. 27 juta orang diperbudak dalam perdagangan manusia di seluruh dunia. 300.000 anak-anak di bawah umur 18 tahun itu dieksploitasi dan dijadikan tentara. Dan yang terakhir yaitu 1.591 orang-orang diketahui mengalami pengeksekusian pada tahun 2006. Dan mungkin angka sebenarnya jauh lebih tinggi dari apa yang kita tampilkan sekarang. Landasan untuk masa depan bersama kita. Seiring waktu, perjanjian HAM internasional lebih fokus pada masalah yang ditangani individu maupun kelompok. Badan HAM internasional terus tumbuh untuk mengurai hak-hak dasar dan kebebasan yang terkandung dalam International Bill of Human Rights.
Ini yang saya jelaskan tadi, tolong di next. Nilai-nilai universal. Prinsip-prinsip inti hak asasi manusia yang pertama kali ditetapkan dalam UDHR seperti universalitas, saling ketergantungan dan ketidakterpisahan, dan kesetaraan, dan bahwa hak asasi manusia secara bersamaan mencakup non-diskriminasi. Next. Bagaimana hukum internasional melindungi hak asasi manusia? Hukum hak asasi manusia internasional menetapkan kewajiban yang mana negara harus menahan diri untuk tidak mencampuri atau membatasi hak asasi manusia. Adapun kewajiban negara, yaitu melindungi individu dan kelompok dari pelanggaran hak asasi manusia. Kewajiban tersebut berarti bahwa negara harus mengambil tindakan di mana negara ini harus memfasilitasi pemenuhan hak asasi manusia. Melalui ratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional, pemerintah berjanji untuk menerapkan langkah-langkah domestik dan undang-undang yang sesuai dengan kewajiban dan tugas perjanjian mereka. Oke, next. Selanjutnya itu sumber hukum hak asasi manusia internasional dan nasional. Seperti yang kita lihat di slide, sumber hukum internasional itu ada 3, yang mana salah satunya adalah Piagam PBB, The International Bill of Human Rights, dan traktat-traktat khusus hak asasi manusia. Contohnya bisa dilihat seperti yang di slide. Baik. Sementara itu dasar hukum dari nasional hak asasi manusia itu adalah ada 4. Yang pertama UUD 1945, yang kedua TAP MPR nomor 17 tahun 1998, yang ketiga UU seperti UU nomor 9 tahun 1998 mengenai kebebasan dalam menyatakan pendapat, dan UU nomor 8 tahun 1998 tentang perlindungan konsumen. Dan yang terakhir yaitu berbagai perpu dan kepres. Dan dapat dilihat seperti di slide, macam-macam kovenan dari UN. Oke. Korelasi dengan hukum humaniter. Hukum humaniter berguna untuk penyeimbangan kebutuhan militer dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, di mana hukum humaniter ini memiliki tujuan yang bukan untuk melarang adanya konflik peperangan atau dilaksanakannya perang, tetapi untuk menciptakan hal-hal kemanusiaan dan juga untuk membatasi wilayah konflik bersenjata. Adapun 3 aliran dari hukum humaniter itu ada 3, yang mana aliran integrasionis, aliran separatis, dan yang terakhir aliran komplementaris. Aliran integrasionis itu berpendapat bahwa sistem hukum yang satu berasal dari hukum yang lain, yang mana di aliran ini terdapat 2 kemungkinan, yaitu hukum humaniter merupakan cabang dari hak asasi manusia, dan yang kedua hak asasi manusia merupakan bagian dari hukum humaniter. Dan yang kedua itu aliran separatis, yang mana aliran ini melihat hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional itu sebagai sistem hukum yang sama sekali tidak berkaitan, di mana terdapat perbedaan. Di antaranya itu di objeknya sendiri, yang mana hukum humaniter mengatur sengketa bersenjata antar negara, sedangkan hukum hak asasi manusia mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya. Yang kedua itu memiliki sifat mandatori, apolitikal, serta peremptori. Dan yang terakhir, hukum humaniter internasional berlaku pada saat perang, dan hak asasi manusia berlaku pada saat damai. Dan yang ketiga itu aliran komplementaris, melihat hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional melalui proses yang bertahap. Tidak hanya aliran separatis seperti yang saya jelaskan tadi, aliran ini juga mempunyai perbedaan, di mana diantaranya itu yang pertama menerapkan sistem negara pelindung, dan yang kedua pencegahan menggunakan pendekatan preventif dan korektif. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Bapak Yosi atas penjelasannya. Mungkin kita selanjutnya akan beralih pada Bapak Juan yang akan menjelaskan lebih lanjut.
Terima kasih Bu Valen atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang limitation dan derogations. Dari sudut pandang hukum hak asasi manusia internasional, tidak semua hak bersifat absolut dan berbagai hak dapat dibatasi penerapannya. Terdapat dua cara yang dapat digunakan oleh negara untuk membatasi suatu hak, yaitu dengan memenuhi syarat-syarat yang dicantumkan dalam suatu pasal yang disebut pembatasan atau limitations, atau dengan menggugahkan kewajiban hak asasi manusia tertentu di tengah keadaan darurat disebut pengurangan atau derogations. Walaupun begitu, seperti yang telah dijabarkan dalam uraian mengenai jus cogens di atas, terdapat sejumlah hak yang tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan apapun, seperti hak untuk tidak disiksa. Ya, seringkali menimbulkan ketegangan antara hak individu dengan kepentingan bersama. Contohnya adalah orang yang dijebloskan ke penjara setelah melalui proses hukum yang adil. Orang tersebut tidak akan bisa menggunakan hak untuk tidak ditahan secara sembarangan untuk keluar dari penjara. Dalam konvensi-konvensi internasional seperti ICCPR dan Konvensi HAM Eropa, hak-hak yang dapat dibatasi biasanya memiliki persyaratan 3 rangkap yang perlu dipenuhi sebelum negara dapat membatasi hak tersebut. Yang pertama, ada pembatasan harus ditentukan oleh hukum. Yang kedua, yang ketiga, ada pembatasan dianggap diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis. Sebagai contoh, pasal 21 ICCPR menyatakan bahwa hak untuk berkumpul secara damai harus diakui, tetapi pasal tersebut masih mengizinkan pembatasan yang ditentukan sesuai dengan hukum dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik. Selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, selanjutnya International Human Rights, pelanggaran HAM berat melalui pengadilan HAM. Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional tidak dapat dilepaskan dengan masih banyaknya pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi di berbagai kawasan dunia. Selama itu, penanganan pelanggaran berat HAM baik terkait lembaganya maupun pada penghukumannya belum ada kesepakatan secara internasional. Pelanggaran berat HAM, gross violations of human rights, sering terjadi di negara-negara otoritarian. Ketika proses demokrasi bergulir pada suatu negara, maka timbul masalah pertanggungjawaban hukum atas terjadinya pelanggaran tersebut. Berbagai upaya nasional maupun internasional yang dilakukan banyak negara untuk meminta pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang dilakukan rezim otoritarian di sejumlah negara di dunia ini dimaksudkan untuk mengakhiri atau memutus rantai impunitas atau impunity. Politik hukum menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu melalui pengadilan ditujukan untuk mengakhiri atau memutus rantai impunity, yaitu suatu tindakan kekuasaan yang tidak mengambil tindakan hukum apapun atau atas suatu kejahatan yang dilakukan atau dengan kata lain meminta pertanggungjawaban pelaku atas pembuatan yang belum dipertanggungjawabkan. Tidak dipenuhinya kewajiban negara untuk menuntut pengadilan dan menghukum pelaku telah menimbulkan impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM berat. Praktik impunitas telah terjadi sejak berabad lamanya di berbagai negara dan terus berlangsung hingga sekarang ini. Eropa pernah gagal membentuk pengadilan internasional terhadap Raja William II atas kejahatannya yang melawan moralitas internasional sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh Perjanjian Versailles. Impunitas juga dinikmati pula oleh Kaisar Hirohito oleh Mahkamah Tokyo atas keputusan Amerika Serikat dan membiarkan kejahatan Perang Dunia negara kerajaan Jepang. Selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mekanisme penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat, baik melalui pengadilan nasional, internasional, atau juga pengadilan campuran atau hybrid court. Yang pertama, mekanisme penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat melalui pengadilan nasional. Hukum internasional mengenal prinsip Eckhouse of Dominic remedies yang mengharuskan penggunaan semaksimal mungkin semua upaya hukum yang tersedia di tingkat nasional terlebih dahulu sebelum menggunakan mekanisme remedi di tingkat internasional dan regional. Dengan kata lain, mekanisme remedi di internasional hanya diperlukan bila mekanisme remedi internasional tidak bisa bekerja secara efektif sehingga korban merasa belum mendapatkan keadilan. Beberapa contoh penggunaan mekanisme nasional seperti terbentuknya pengadilan HAM nasional di Sierra Leone sebagai International Domestic Tribunal dengan nama Special Court. Di Kamboja dibentuk dengan nama Extraordinary Chambers dan di Timor Leste disebut Special Panels untuk mengadili para pelaku kejahatan internasional tertentu seperti genosida, kejahatan perang, dan penyiksaan.
Selain itu, pelanggaran HAM yang berat di tingkat nasional juga dapat dilakukan melalui pengadilan universal. Berdasarkan prinsip tersebut, setiap negara memiliki kompetisi mengadili para pelaku kejahatan internasional tertentu seperti genosida, kejahatan perang, dan penyiksaan. Pelanggaran berat HAM merupakan extraordinary crimes dan berdampak secara luas pada tingkat HAM KUHP serta menimbulkan kerugian baik material maupun baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Yang kedua, ada mekanisme penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat melalui pengadilan internasional. Kepedulian internasional terhadap hak asasi manusia merupakan gejala yang relatif baru. Menurut pendapat Scott Davidson, terdapat kaitan yang sangat erat antara perlindungan terhadap hak asasi manusia di tingkat nasional dan di tingkat internasional. Semua instrumen internasional mewajibkan sistem konstitusional domestik setiap negara memberikan kompensasi yang memadai kepada orang-orang yang hanya dilanggar. Untuk peradilan terhadap pelaku pelanggaran berat melalui mekanisme pengadilan internasional pernah dilakukan saat dibentuknya dua pengadilan internasional yang bersifat ad hoc, yaitu International Military Tribunal IMC Nuremberg di Jerman dan International Military Tribunal for the East di Tokyo, yang lebih dikenal itu untuk mengadili para penjahat perang yang melakukan pelanggaran HAM berat pasca Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1948, pengadilan internasional yang dibentuk untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat tidak pernah dibentuk lagi. Hal itu bukan karena tidak pernah terjadi lagi kejahatan serius, tetapi karena pada masa Perang Dingin sampai akhir tahun 1980-an, kekuatan Blok Barat dan Blok Timur saling mencegah terbentuknya pengadilan internasional untuk mengadili kejahatan yang dilakukan oleh salah satu anggota dari blok tersebut. Yang ketiga, ada mekanisme penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat melalui pengadilan campuran atau hybrid court. Selain mekanisme nasional dan internasional, mekanisme lain yang merupakan mekanisme baru untuk keadilan dalam kasus pelanggaran HAM. Pengadilan ini muncul sebagai kritik terhadap kelemahan pengadilan dan pengadilan internasional seperti nasional untuk Rwanda dan Yugoslavia, menggabungkan kekuatan pengadilan ad hoc internasional dengan pengadilan nasional atau domestik. Pada pengadilan ICT dan ICTR, PBB bertanggung jawab menyediakan biaya sumber daya, haki dan jaksa penuntut umum. Next. Next lagi. Yang KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR. Fenomena yang timbul di era transisi politik dari suatu rezim otoriter ke rezim demokratis terkait dengan persoalan penyelesaian kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pemaparannya dari Bapak Juan. Dan terima kasih Bapak dan Ibu atas penjelasan yang sudah sangat komprehensif. Saya yakin para peserta kita pada siang hari ini akan semakin paham dan juga semakin tertarik untuk mempelajari mengenai hak asasi manusia internasional beserta berbagai implikasinya. Lalu, untuk sesi kedua, kita akan dibawakan oleh Bapak Daniel Roha SHMH dan Ibu Valencia Wijaya SHLLM, yang merupakan External Relation Officer di OHCHR. Pada sesi ini akan lebih diusut mengenai pemaparan kasus pelanggaran HAM populer dan penyelesaiannya. Baik, untuk waktu dan tempatnya, saya persilahkan untuk Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang human rights violation cases. Kasus yang akan saya bahas adalah tentang the Holocaust atau pembinasaan. Nah,
Holocaust itu adalah the Holocaust bukan hanya merupakan sebuah tragedi terhadap orang Yahudi, melainkan kegagalan umat manusia secara keseluruhan. Boleh di next. Ya, Holocaust itu bagi yang belum tahu, Holocaust itu apa sih? Holocaust itu adalah peristiwa atau masa yang terjadi pada Perang Dunia Kedua yang terjadi pada tahun 1939 hingga 1945. Ketika kondisinya pada saat itu berjuta-juta orang Yahudi dibunuh. Boleh next. Kemudian apa sih yang ada di dalam The Holocaust ini? Di dalam Holocaust ini ada tercipta Final Solution. Final Solution merupakan rencana Nazi Jerman untuk melakukan genocide terhadap kaum Yahudi secara sistematis di Eropa yang terjadi pada tahun 1942. Ya, boleh next. Siapa sih yang melakukan atau mempraktikkan Final Solution ini? Final Solution ini dilakukan oleh seorang berkebangsaan Jerman, yaitu Otto Adolf Eichmann, yang lahir pada 19 Maret 1906. Pada saat itu Eichmann berjabatan sebagai letnan kolonel Nazi. Boleh next. Nah, di mana sih pelaksanaan Final Solution ini? Final Solution ini pada saat itu dilaksanakan, jadi kondisinya orang-orang Yahudi ditempatkan di sebuah camp yang bernama camp pemusnahan. Nah, camp pemusnahan ini tersebar, antara lain ada di Belzec, Sobibor, Treblinka, Jetmond, di Majdanek, lalu terakhir di Auschwitz-Birkenau. Boleh next. Kemudian mengapa sih bisa terjadi the Holocaust dan Final Solution ini? Berawal dari rencana atau keinginan Hitler untuk menyatukan Eropa dan bahkan dunia dalam satu rumpun ras dan budaya dengan cara menghancurkan ras, budaya, etnis dari bangsa lain yang dianggap tidak guna, patut dihilangkan. Di sini fokus Hitler adalah membinasakan orang Yahudi karena Hitler beranggapan bahwasanya orang Yahudi menjadi penyebab terjadinya krisis di Jerman pada saat itu. Boleh next. Kemudian gimana sih awalnya Final Solution ini? Ini bermula dari rencana Göring. Göring itu pada saat itu adalah pemimpin dari militer Jerman yang memberi kewenangan Heydrich. Heydrich, bagi yang belum tahu, Heydrich itu pada saat itu dia berjabatan sebagai pemimpin Dewan Keamanan rezim dari Nazi. Jadi Göring memberi kewenangan kepada Heydrich untuk menyiapkan solusi final untuk perkara Yahudi. Nah, solusi final untuk perkara Yahudi ini ibarat sebagai akte kelahiran Holocaust. Boleh next? Kemudian saya akan menjelaskan apa sih pertanggungjawaban Eichmann selaku pelaku dari Final Solution ini. Pada saat itu kondisinya Adolf Eichmann kabur ke Argentina. Karena kenapa dia kabur ke Argentina? Pada saat itu Argentina membuka gerbang negaranya untuk imigran-imigran dari negara manapun tanpa melihat latar belakang dari imigran atau orang asing yang masuk ke negaranya tersebut.
sehingga Adolf Eichmann pada saat itu dapat kabur ke Argentina. Nah, kemudian pada saat di Argentina, Eichmann ini ditangkap oleh mata-mata Israel, yaitu Mossad atau dalam bahasa Indonesia Badan Intelijen Israel pada bulan Mei tahun 1960. Kemudian Adolf Eichmann dibawa ke PN Yerusalem sesuai dengan yurisdiksi yang dimiliki Israel. Kemudian Permanent Court of Arbitration turut andil dalam kasus ini untuk memfasilitasi urusan hukum dari Adolf Eichmann. Adolf Eichmann kemudian didakwa dengan tuduhan kejahatan berdasarkan pada Undang-Undang Nazis and Nazi Collaborators Punishment Law. Boleh next. Nah, dakwaan apa saja sih yang ditujukan kepada Eichmann berdasarkan pada Nazis and Nazi Collaborators Punishment Law ini? Yang pertama ada crimes against the Jewish people. Crimes against the Jewish people ini adalah kejahatan terhadap bangsa Yahudi. Nah, contohnya apa sih? Jadi crimes against the Jewish people ini dilakukan dengan tujuan menghancurkan orang Yahudi secara keseluruhan, seperti membunuh orang Yahudi, membahayakan mental dan fisik yang serius terhadap orang Yahudi, serta menempatkan mereka ke tempat-tempat yang tidak layak huni. Kemudian ada crimes against humanity, kejahatan terhadap kemanusiaan. Contohnya seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, membiarkan kelaparan, dan kejahatan kemanusiaan lainnya. Kemudian ada war crimes atau kejahatan perang, seperti pembunuhan, kerja paksa, membunuh sandera, serta melakukan penjarahan terhadap properti pribadi maupun properti publik. Kemudian ada crimes against persecuted persons. Crimes against persecuted person ini adalah kejahatan terhadap tahanan pada itu. Dan selanjutnya ada membership in enemy organization. Saya kira cukup penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Daniel atas penjelasannya yang sangat menarik mengenai Holocaust itu sendiri. Untuk pembahasan berikutnya akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu mengenai Rohingya Genocide. Baiklah, genosida Rohingya itu merupakan suatu seri persekusi yang dilakukan oleh masyarakat, yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap warga etnis Rohingya yang menetap di Myanmar. Kita mengetahui bahwa bentuk persekusi ini dilakukan terhadap etnis Rohingya yang berupa pembunuhan dalam skala besar, yaitu dengan genosida karena ada penargetan khusus terhadap etnis Rohingya itu sendiri. Dan yang dilakukan itu bukan hanya pembunuhan, namun ada juga pemerkosaan, kekerasan, pembakaran, dan banyak sekali aspek hak asasi manusia yang dicabut dari warga Rohingya, bahkan termasuk pencabutan warga negara, sehingga mengakibatkan warga Rohingya ini menjadi stateless. Nah, dengan adanya kekerasan dan diskriminasi terus-menerus pada warga Rohingya, ini mengakibatkan pada 2017 mencapai puncaknya, dan banyak sekali etnis Rohingya di Myanmar yang terpaksa berpindah, yang merupakan human exodus terbesar setelah Perang Vietnam itu sendiri. Nah, sebenarnya pelaksanaan dari genosida ini sudah cukup lama, sejak tahun 2012, dan ada pula sumber yang menyatakan bahwa sejak tahun 1900-an sudah ada bentuk diskriminasi. Namun kita bisa mengetahui bahwa pemberitaannya di media baru muncul pada sekitar tahun 2016 dan 2017. Nah, pada saat terjadinya genosida Myanmar ini sendiri, pemimpin dari Myanmar merupakan Aung San Suu Kyi yang dahulu dipuja sebagai salah satu ikon perjuang hak asasi manusia. Namun ia terus-menerus menolak adanya genosida yang terjadi di Myanmar itu sendiri. Baiklah, mengapa warga Rohingya menjadi target pada genosida ini?
Kita ketahui bahwa Myanmar itu merupakan suatu negara yang mayoritasnya menganut agama Buddha. Tidak bisa kita pungkiri bahwa masih ada agama lain yang menetap di Myanmar sebagai minoritas, dan salah satunya merupakan Rohingya. Namun dari sekian banyak perbedaan itu, etnis Rohingya menjadi target karena adanya perbedaan fisik dan agama, di mana etnis Rohingya itu menganut agama Islam dan mereka merupakan keturunan dari Bangladesh, maka di situ ada perbedaan yang mencolok yang mengakibatkan etnis Rohingya ditargetkan dan dianggap sebagai bagian dari Bangladesh dan bukan merupakan etnis yang terdapat di Myanmar walaupun sudah lama menetap di sana. Nah, bagaimana genosida ini terjadi? Kita bisa lihat pada gambar yang terdapat pada PPT di depan, bahwa kita lihat di bagian atas terdapat sekumpulan perdesaan tempat tinggal Rohingya yang terbakar sampai menjadi abu. Dan kita lihat di bawah juga ada sekumpulan tempat tinggal masyarakat Rakhine yang merupakan mayoritas Buddha dan sama sekali tidak tersentuh. Kita bisa lihat memang akar konflik ini berasal ketika ada seorang perempuan Buddha Rakhine yang diperkosa oleh laki-laki dari Rohingya. Semenjak dari itu dilakukanlah balas dendam yang merupakan pembunuhan terhadap 10 pria Muslim Rohingya, dan sejak dari situ konflik semakin memanas. Dan kita bisa lihat bahwa setidaknya 6.700 masyarakat Rohingya, termasuk 730 anak-anak di bawah usia 5, terbunuh setelah terjadinya kekerasan tersebut. Melalui informasi dari media charity Medicine Sans Frontier. Amnesty International juga menyatakan bahwa militer dari Myanmar memperkosa dan melecehkan wanita dan juga anak-anak perempuan dari etnis Rohingya itu sendiri. Nah, lalu apa yang terjadi bagi etnis Rohingya? Sejak mereka tidak dianggap sebagai keluarga negaraan baik dari Myanmar maupun asal mereka dari Bangladesh, di mana Bangladesh itu sendiri juga tidak mengakui keberadaan etnis Rohingya, maka mereka terpaksa menjadi pengungsi yang mencari suaka di negara-negara yang ingin menerimanya, karena mereka juga tidak tahan lagi dengan diskriminasi yang terjadi terus-menerus di Myanmar. Lalu hukum hak asasi manusia internasional apakah yang dilanggar dengan terjadinya kejadian ini? Tentunya merupakan the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, di mana pada konvensi genosida ini diatur mengenai bagaimana segala bentuk penargetan dengan intention atau dengan pemikiran untuk merusak, menghancurkan suatu kelompok ras tertentu dengan cara membunuh mereka, mengakibatkan cacat fisik dan mental terhadap anggota kelompok tersebut, semuanya diatur pada pasal 2 dari The Genocide Convention ini sendiri. Namun kita masuk kepada penyelesaian dari konflik. Kita ketahui bahwa sayang sekali sampai kini kita belum memiliki keputusan hukum berkekuatan tetap mengenai kasus ini. Apa artinya? Kasus Rohingya Myanmar ini masih terus dalam proses penyelidikan dan juga peradilan secara hukum internasional. Dan kita ketahui perkembangan yang sangat pesat adalah baik dari pihak ICC maupun ICJ pada waktu yang bersamaan berusaha untuk menyelesaikan konflik ini. Kita mengetahui bahwa ICJ atau Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi atas sengketa antar dua negara mengenai traktat PBB maupun dokumen hukum internasional lainnya. Dan diketahui bahwa pada November 2019, negara Gambia mengajukan kasus terhadap Myanmar yang menyatakan bahwa Myanmar telah melanggar di Genocide Convention yang diratifikasi oleh Myanmar pada tahun 1956. Dan Gambia ini sejak itu kasus ini menjadi kasus yang cukup bersejarah karena itu merupakan pertama kali ada suatu negara yang diajukan atas kasus
genocide itu sendiri. Dan dari sisi ICC, kita mengetahui bahwa melalui Statuta Roma tahun 1998, memang bahwa ICC ini tidak bisa mengadjudikasi negara layaknya ICJ. Namun ICC ini lebih fokus pada individual yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itu, prosecutor atau jaksa dari ICC ini sendiri telah melakukan penyelidikan terhadap kasus dari genosida di Myanmar, di mana sudah dilakukan upaya untuk pengumpulan bukti dan berbagai macam upaya lainnya. Nah, ICC ini mendapatkan jurisdiksi terhadap kasus Myanmar ini karena menurut Statuta Roma, genosida merupakan pelanggaran HAM berat. Dan apabila Myanmar itu menunjukkan indikasi unable atau unwilling, maka ICC berhak atas jurisdiksi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Myanmar. Dan kita mengetahui bahwa perkembangan yang sangat maju adalah ketika ICJ telah memberikan provisional measures atau putusan terdahulu untuk memastikan pelanggaran hak asasi manusia berupa genosida di Rohingya tidak lagi terjadi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari pemaparan materi saya kali ini. Dan dengan demikian, saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Daniel juga atas pembahasan dan ilmu yang sangat insightful mengenai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, untuk menutup seminar kita pada siang hari ini, saya sebagai moderator akan menyampaikan beberapa patah kata kesimpulan. Baik, saya akan menutup pembicaraan kita pada siang hari ini dengan suatu kutipan dari Piagam PBB tahun 1945. All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. Kita mengetahui dari sini bahwa semua manusia itu lahir atas dasar martabat dan persamaan atas hak. Oleh karena itu, tidak ada seorang manusia pun atau pihak manapun yang berhak mengambil hak kodrati tersebut dari manusia itu sendiri. Dan melalui pembicaraan pada hari ini kita mengetahui bahwa hak asasi manusia yang selama ini kita nikmati secara cuma-cuma ternyata tidak aksesibel terhadap beberapa kelompok termarginalkan yang hidup di dunia ini. Contohnya saja pada kasus genosida Myanmar ini kita melihat bahwa masyarakat Rohingya ini tidak bisa hidup dalam keamanan, tidak bisa mengalami kenyamanan dalam hidupnya karena terus-menerus mengalami serangkaian kegiatan persekusi. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan pada instrumen hukum penegakan hak asasi manusia internasional. Dan saya yakin dengan seminar ini yang bertujuan untuk mengedukasi, kita harus mulai dengan meyakinkan dan mengedukasi diri kita sendiri dan juga masyarakat di sekitar kita. Agar untuk dapat melindungi hak asasi manusia itu sendiri, kita perlu tahu dan sadar akan hak yang menjadi milik kita, oleh karena itu kita baru dapat memperjuangkannya. Dan tentunya tidak hanya tertutup di situ, berbagai badan PBB yang mungkin fokus pada berbagai bidang seperti OHCHR kami sendiri, dan juga berbagai badan perlindungan HAM lainnya, harus meningkatkan peranan mereka untuk memastikan tidak akan lagi terjadi pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Oleh karena itu saya yakin knowledge is power. Saya yakin dengan pengetahuan itu kita akan mampu melakukan banyak perubahan pada dunia. Dan oleh karena itu marilah kita teruskan semangat never again ketika kita melaksanakan DUHAM, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk terus memperjuangkan dan marilah kita bersama-sama memperjuangkan hak asasi manusia internasional demi dunia yang lebih baik lagi. Baiklah, demikian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak
pada Ibu Natalia Yeti Puspita selaku fasilitator pada acara kita pada siang hari ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada 5 orang pembicara kami, yaitu Bapak Yosia, Bapak Juan, Ibu Haura, Bapak Daniel, yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Dan terima kasih juga pada para peserta yang meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Terima kasih juga atas kehadiran para hadirin sekalian dan yang telah menghadiri acara International Human Rights Webinar sampai akhir. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Terima kasih dan selamat menjalankan hari Anda.